ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Muzadi, kelas 12 BDP 1, NISN saya 0043574752. Perkenalkan, nama saya Amanda PK Babil dari kelas 12 BDP 1, NISN saya 0045699268. Perkenalkan, nama saya Andini dari kelas 12 BDP 1, NISN saya 0043390917. Perkenalkan, nama saya Suci, saya dari kelas 12 BDP 1, NISN saya 0045916263. Bab 7. Dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks NKRI dan negara federal. A. Proses penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep negara kesatuan unitarisme. Menurut C. F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution 1963, negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat, dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. 2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 alasan. 1. Unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. 2. Negara tidak memberikan tempat hidup lagi provinsialisme. 3. Tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga di daerah bentuk negara federal. 4. Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaan. Dan yang kelima, dari sudut geopolitik dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan. 3. Perkembangan proses penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada periode ini, bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik dan presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintah sekaligus sebagai kepala negara. B. Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 UUD 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. C. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966 masa Orde Lama. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai atas penyelenggaraan Indonesia. Sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas unsur-unsur berikut. 1. Kabinet inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. 2. Menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. 3. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori Presiden Soekarno yang memang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Periode 21 Mei 1998 sekarang masa renovasi.
Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa negara. B. Proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme. 1. Karakteristik negara federal. Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal meliputi hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subjek hukum internasional, misalnya masalah daerah, kewarganegaraan, dan perwakilan diplomatik. B. Hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang dan damai. C. Hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian. D. Hal-hal tentang uang dan keuangan, biaya penyelenggaraan pemerintah federal, misalnya hal pajak, bea cukai, monopoli mata uang. E. Hal-hal tentang kepentingan bersama antar negara bagian, misalnya masalah poes, telekomunikasi, statistik. 2. Federalisme di Indonesia. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Ir Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat, RIS, dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer, kabinet semu, kuasi parlementer dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya. 2. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan pemerintah. 3. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden bukan oleh parlemen. 4. Pertanggungjawaban kabinet adalah Kepala Dewan Perwakilan Rakyat DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. 5. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. 6. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Selain presiden dan para menteri kabinet, negara RIS juga mempunyai senat, dewan perwakilan rakyat, mahkamah agung, dan dewan pengawasan keuangan sehingga alat perlengkapan negara. Pada tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Sejak saat itu pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.